Kita mengalami, merasakan, menyaksikan Pilpres yang baru saja berlalu. Alhamdulillah berjalan, tidak ada kegelisahan, tidak ada hura-hura bahwa ada masalah. Panjenengan yang bisa merasakan apa ada ketidakberesan atau tidak, apa ada kecurangan atau tidak, sudahlah, itu bukan urusan saya sebagai mursyid. Urusan yang berwenang, urusan yang berurusan langsung. Tapi pesan saya ini untuk semua kaum muslimin, baik yang di kubu 01 maupun yang di kubu 02, terutama para ulama. Sudah pernah saya jelaskan di forum ini, jangan sampai jika hati nurani panjenengan merasakan ada ketidakberesan, merasakan ada kecurangan, panjenengan jangan diam, apalagi tetap pro yang seperti itu, andai kata adanya. Tapi terutama yang saya jelaskan yang di Afrika, pernah saya jelaskan Rasulullah SAW dalam hadis sahih memperingatkan isma'u, 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 dengarlah, dengarlah, dengarlah. Nanti akan ada suatu masa umat saya mendekati para penguasa zalim dan mendiamkan kezaliman itu. Maka perhatian atau peringatan bagi mereka, di hari kiamat saya tidak mau mengakui mereka sebagai umat saya, dan saya tidak mau diakui sebagai golongan mereka, dan mereka tidak akan saya perbolehkan masuk haud atau telaga saya. Sungguh berat, ini urusannya bukan urusan dunia lagi, urusan akhirat. Saya sangat yakin, apalagi para ulama, para kiai, para habaib, orang awam pun punya hati nurani yang jujur, pasti bisa merasakan. Kalau sudah bisa merasakan, kalau tidak mau memperingatkan, ya jangan dekat. Kalau dekat, harus berani memperingatkan. Ini akhir zaman. Memang dunia terasa nyaman. Koyo-koyo dunia itu enak. Ya mungkin memang enak ya, mungkin. Tetapi sangat sementara. Panjenengan ngaji, kuliah solusi spiritual itu dandani dan bersihkan hati. Harus punya kualitas spiritual yang berbeda. Bukan kita berarti lebih hebat, enggak, tapi kita harus sensitif terhadap hal-hal yang bernuansa dosa, bernuansa maksiat. Jadi soal panjenengan pro mana itu bukan urusan saya. Soal ada kecurangan atau tidak, jelas secara pribadi bukan urusan, tapi sebagai warga negara jelas saya punya kepentingan dan saya melakukan sesuatu. Tentu tidak saya tunjukkan kepada apa yang saya lakukan, tidak usahlah. Yang jelas saya sebagai warga negara Indonesia, bahkan kemudian sebagai orang yang mendapatkan amanat untuk menyebarkan dakwah, ini sangat berat bagi saya, tapi harus saya lakukan. Ya ada orang yang senang, ada yang tidak senang, itu saya tidak heran. Wong Nabi Muhammad yang jelas baik, jelas bener aja banyak yang benci kok. Nek aku terima benci ya pantesnya yang dibenci, gak apa-apa. Jangan kira saya marah, enggak, biar cuma kasihan aja. Kasihan yang memusuhi saya karena ini begini. Ya, tapi wajar. Sekali lagi saya atas tugas ini saya tidak berani mendiamkan. Saya sudah sampaikan bahwa jika ada orang yang dekat dengan penguasa, jika penguasa itu melakukan kezaliman, wajib berani memperingatkan. Kalau tidak berani, jangan mendekat.
Pilihannya kan mudah toh. Nek deket kudu wani ngingatkan, kalau ndak wani ngingatkan ojo dekat. Wis enak kan? Nek gak dekat tapi diam malah ikut memanfaatkan, ikut menikmati, waspadalah. Hukuman terberat adalah tidak diakui umat Muhammad. Itu menurut saya tidak ada hukuman lebih berat dari itu. Sebab kalau tidak diakui umat Muhammad, masa saya yang swarga? Mustahil. Kalau tidak diakui umat Muhammad SAW, maka jurusannya pasti neraka. Apalagi Rasulullah SAW juga tidak mau dianggap sebagai golongan mereka. Apalagi Rasulullah juga keberatan, tidak boleh orang seperti itu ikut masuk di telagaku. Ada nanti Khawdu Muhammad, telaga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penting menjadi peringatan semuanya, terutama para pemimpin, para ulama, para kiai, para habaib yang saya sering berinteraksi dengan beliau-beliau ini melalui YouTube ini. Moga-moga tugas saya sudah selesai. Sebab kalau mengingatkan orangnya langsung ya sangat mustahil kan. Iso saya dipisui juga. Arek wingi sore piye wis tuwek kok wingi sore. Ya tapi memang kita kayak wingi sore. Arek wingi sore kakek ngomong, saya mohon maaf ini menjadi beban saya. Betul, beban. Tadi sudah saya sampaikan, tadi malam saya sampaikan pada ya beberapa tokoh yang kiai, ini yang menjadi keprihatinan utama saya. Bukan soal hasilnya siapa yang menang itu ya itu kan urusan sana, kono sing menang kono duduk kayak ini. Tapi tugas saya harus sampai kepada umat, kepada banyak kalangan, soal dipakai atau tidak sudah saya sampaikan.